Baik para sahabat radioku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membuka talkshow ya, dan kita akan mengangkat satu tema yang memang saat ini sedang banyak terjadi khususnya di Kota Batam ini. Dan akan tetapi sebelum kita mulai, kita akan menyapa Buya yang sudah bersama Umi di studio ya, di ruang siar. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pemirsa, para pendengar. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah, Amin. Dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang punya cinta karena Allah, punya kasih sayang karena Allah. Amin, Masya Allah. Amin. Baik Buya, terima kasih Buya. Baik Buya, saat ini kita akan mengangkat satu permasalahan yang banyak terjadi Buya. Jadi memang di tengah-tengah badai pandemi ini Buya yang menimpa umat manusia seluruh dunia, artinya ada banyak ujian lanjutan Buya. Yang ini mungkin termasuk efek dari ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih. Juga ada keterpurukan dalam masalah ekonomi, pendidikan yang tidak bisa berjalan dengan maksimal, dan masih banyak lagi. Sehingga itu berdampak pada banyak aspek kehidupan Buya, termasuk tingginya tingkat depresi di seluruh dunia, dan juga termasuk permasalahan yang penting yang sekarang juga sangat banyak terjadi, yaitu meningkatnya kasus perceraian Buya. Meningkatnya kasus perceraian dan begitu juga termasuk merosotnya kemampuan anak-anak di dalam belajar. Tapi pada pertemuan kita kali ini Buya, kita tidak akan membahas semua permasalahan di atas. Kita akan hanya mengangkat satu tema, satu permasalahan besar saja yang saat ini banyak menimpa dalam rumah tangga Buya. Dan khususnya ini di Kota Batam ini Buya, dalam tahun 2021 ini, di tahun 2021 ini tercatat ada 2000 kasus lebih perceraian. Yang baru terselesaikan itu baru 1.500 ya, dan ini merupakan sehingga Batam ini menjadi kota dengan urutan ketiga kasus perceraian terbanyak di Indonesia Bu ya. Dan hampir rata-rata alasan dari perceraian mereka itu adalah karena hilangnya cinta. Maka pada malam ini Bu ya, kita akan membahas apa sih sebenarnya yang kadang menjadi sebab penyebab perceraian itu terjadi, dan ketika ada seorang mempunyai alasan hilangnya cinta, itu apakah menjadi suatu pembenaran untuk dia melakukan sampai terjadi perceraian. Dan juga termasuk Bu ya, kasus terpuruknya perekonomian ini juga kadang banyak dijadikan sebagai alasan juga untuk seseorang memutuskan perpisahan Bu ya. Maka dari itu kita akan meminta nasihat dari Buya semua dengan hal-hal seperti ini, bagaimana caranya untuk menguatkan hati agar jangan sampai yang pernikahannya yang sudah berumah tangga, artinya tetap berupaya untuk menjaga rumah tangganya agar senantiasa sakinah mawaddah warahmah, dan juga jangan sampai menjadikan yang belum menikah ada ketakutan dan kekhawatiran untuk menikah hanya karena mendengar banyak sekali kasus-kasus perceraian yang terjadi Bu ya. Baik, kami persilahkan kepada Buya untuk memberikan nasihat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Yang sangat kami cintai Anda, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berumah tangga yang harus kita sadari, memang kita merindukan kebahagiaan. Dari awal perencanaan pernikahan adalah menggapai kebahagiaan. Akan tapi yang harus kita sadari, hayalan, harapan tentang kebahagiaan itu tidak boleh menjadikan kita lupa bahwa ada sisi yang mungkin tidak pernah terbayang, bahkan tidak pernah diharap. Yaitu apa? Permasalahan dalam rumah tangga. Ini biasanya pemula-pemula, pengantin-pengantin yang belum ada tampak kedewasaan pada mereka ini, kadang mudah dikagetkan dengan permasalahan. Dan permasalahan ini akan semakin berat di saat dijajar dengan harapan kebahagiaan.
Sehingga mungkin di saat punya permasalahan pertama sudah mengatakan, oh ternyata tidak seindah yang aku bayangkan. Nah inilah menjadi problem di saat dia tidak menganggap pernikahan itu adalah ada manis memang. Tapi ada pahit. Tapi seharusnya kita menjadi orang cerdas. Pahitnya sesuatu itu adalah demi untuk merasakan sesuatu yang manis. Ibaratnya di saat kita berlapar-lapar ria untuk merasakan lezatnya masakan, menu masakan yang akan disiapkan. Jadi anggap saja itu adalah garam. Harus begitu. Bukan menjadi permasalahan penghancur mahlike rumah tangga yang dibangun saat itu. Nah ini, jadi artinya gini, bahwasanya kita akan menjalani perjalanan kehidupan berumah tangga, mahlike rumah tangga. Bahtera kehidupan berumah tangga. Tapi kita harus paham bahwasanya di situ akan ada ombak, ada batu karang, ada angin kencang yang berhembus. Itu sudah umum dalam hidup. Selagi kita masih berada di dunia dan istrinya adalah manusia atau suami manusia, itu akan menemukan permasalahan itu. Adapun masalah permasalahan itu sudah ada dicontohkan pada zaman Nabi. Nabi sendiri punya permasalahan dengan Sayyidat Aisyah. Nabi Muhammad memang maksum, tidak mungkin salah. Tapi Sayyidat Aisyah adalah manusia biasa. Tapi kesalahan Sayyidat Aisyah bukan sebuah kesalahan pelanggaran pembangkangan pada seorang suami. Justru dibuat oleh Allah seperti ini untuk contoh bagi kita, pengikut baginda Nabi SAW, untuk mengikuti. Nah, mengikuti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Ada pada rumah tangga baginda Nabi SAW dengan Sayyidat Aisyah. Tapi endingnya, hasilnya adalah, penyelesaiannya adalah indah. Sebuah contoh ya saat itu, rupanya lumayan berat dalam kisah itu, sampai Sayyidat Aisyah itu dengan Rasulullah ya, pokoknya sampai perlu penengah. Tapi jangan dibayangkan kalau ributnya permasalahan di rumah tangga Nabi seperti sebagian orang caci maki orang. Enggak. Sayyidat Aisyah, Nabi Muhammad sudah tahu kalau Sayyidat Aisyah lagi marah itu pasti kalimatnya. Biasanya kalau lagi nyantai kan demi Tuhannya Muhammad kan begitu. Kalau kita lagi marah demi Tuhannya Ibrahim, ini sudah. Jadi itu lagi marah dia. Paham. Marahnya bukan jangan dibayangin begitu. Tapi di saat Nabi menemukan Siti Aisyah ada sesuatu, Nabi mulai menghiburnya atau kalau memang tidak bisa lah, ini kisahnya. Ada sesuatu yang lumayan. Ya, karena Nabi ngomong juga karena Siti Aisyah ada waktu itu juga masih sangat muda, belia, kedewasaannya dibangun dan juga untuk ibrah bagi memang dihadirkan oleh Allah untuk contoh bagi kita. Akhirnya mendatangkanlah penengah. Yang jadi penengah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Nabi menyampaikan, Abu Bakar, aku punya masalah dengan putrimu, yakni istri baginda Nabi. Kau jadi penengah. Sayyidina Abu Bakar nggak mau jadi penengah. Mula-mula. Ya Rasul, bagaimana aku akan jadi penengah? Gimana? Aku bisa adil, yang satu putriku, yang satu adalah nabiku. Nabi mengatakan perintah ini sudah. Akhirnya sudah. Sayyidina Abu Bakar akan jadi penengah. Lalu Sayyidina Nabi sebagai seorang laki-laki yang contoh kedewasaan dalam menangani permasalahan, bijak, bertanya, Aisyah, siapa yang ngomong dulu? Aku atau kamu? Bukan nyerocos begitu. Aku atau kamu? Mendengar tawaran semacam itu, seorang wanita yang memang punya penghormatan yang luar biasa kepada suaminya, maka beliau mengatakan, engkau saja yang ngomong, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Engkau saja yang ngomong, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat mencintai Rasulullah, mendengar putrinya ngomong begitu, gimana kira-kira? Kaget. Jadi soal apakah Nabi pernah ngomong tidak benar? Tentu tidak. Cuma itu kan bahasa marah. Tapi tidak mencaci. Siti Aisyah hanya mengatakan jangan ngomong kecuali yang benar. Sampai Sayyidina Abu Bakar kisahkan itu sampai mau memukul Siti Aisyah. Sampai di saat Siti mau dipukul itu muter. Dikejar, ibaratnya seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Minta perlindungan di bawah dadanya Rasulullah SAW. Jadi saat itu tidak sadar Siti Aisyah itu ternyata di saat ada bahaya dari luar, ternyata tanpa ia sadari minta perlindungan kepada suaminya yang beliau lagi punya masalah. Ini kan sebuah contoh yang unik, yang cantik, yang indah sekali. Artinya begini loh, dalam rumah tangga kita ini, jangan sampai seorang suami itu jadi monster. Kalau istri punya masalah itu malah jauh lapor ke sana kemari. Lihat, istri punya masalah.
dengan dia, dengan sang suami. Tapi ternyata di saat ada permasalahan luar, tetap saja suami menjadi pelindung. Sekarang piring pecahnya sampai satu kampung ceritanya. Ya. Ini istri model apa kan begitu ya? Jadi ingat bahasanya, suami kita punya ketegasan, kita punya ibrat, rambu-rambu, tapi jangan sampai menjadikan istri itu menjadi melihat suami kayak hantu, menakutkan. Nggak sebagai pelindung. Itu problem rumah tangga semacam itu. Dan sebaik-baik seorang istri adalah, jika punya permasalahan, jangan lupa kepada imamnya. Bukan langsung di kantor beritanya kemana-mana. Di apa status apa namanya? DP apa ada? Dalam WhatsApp ya. Apa namanya? Di handphone di status ya. Iya. Profil atau segala macam. Profil. Itu ya. Status macam tulisan macam-macam. Nggak perlu seperti itu nih. Punya masalah rumah tangga harus kemana-mana. Hal-hal yang semacam ini nggak bijak ini menjadikan sebab permasalahan panjang. Sehingga permasalahan di dalam rumah itu tiba-tiba sudah bawa kemana-mana. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ada ditanya oleh satu orang, "Ya Khalifah, orang pada meributkan urusanku dengan keluargaku. Memang rumah tangganya lagi tidak tentram. Urusanku dengan keluargaku bagaimana? Ribut terus nggak ini? Orang pada tanya gimana urusan keluargamu, gimana saya jawab mereka?" Sayyidina Umar berkata, "Katakan kepada mereka usahanya, ini urusan kami." Maksudnya apa? Jangan gampang cari urusan kami. Akhirnya setelah diomongin begitu, mereka juga diam. Tak taunya rumah tangganya cerai beneran. Tambah ramai ya Khalifah, aku ngomong gimana lagi nih? Dulu waktu saya masih rumah tangga dengan istriku, ribut orang menanyakan. Sekarang setelah aku cerai tambah ribut, aku ngomong apa? Katakan kepada mereka, ini bukan urusanmu. Cerdas saya tidak marah ya. Kalau dulu ini urusan sekarang bukan urusan. Maksudnya apa? Biasakan kita untuk membungkam mulutnya orang supaya tidak gampang masuk urusan rumah tangga kita. Yang jadi masalah gampang curhat. Bisa saja istri kecewa dengan curhatan yang salah. Diumbar ke sana kemari. Nah, cara bijak dihadirkan Al-Quran. Kalau punya permasalahan, selesaikan damai. Kalau tidak, itu adalah kita mengutus hakam, penengah, untuk menyelesaikan permasalahan. Harus seperti itu. Nah, sebab perceraian kita masuk kalau begitu ya. Jadi kita di dalam menjalani hidup rumah tangga itu, kita harus tahu bahasanya di dalam perjalanan itu tentu akan ada permasalahan. Permasalahan dari luar, atau permasalahan dari dalam diri kita sendiri. Permasalahan di luar macam-macam. Urusan berdagangan, bisnis, tadi nyebut bisnis. Urusan dari dalam diri kita ada. Apa itu? Kondisi kita. Kadang nyaman, tidak nyaman. Seperti seorang wanita sendiri juga ada perubahan-perubahan. Menjelang haid. Sehingga seorang suami itu harus mengerti. Suami istriku gampang marah kapan? Bisa menjelang haid atau saat haid awal? Atau lebih macam ada. Jadi kita harus paham, memahami seni. Atau memahami bagaimana artinya. Kita punya cara kepekaan kepada pasangan. Apa yang menjadikan pasanganku suka marah dan sebagainya. Harus aku hindari. Seorang istri, secara psikologi akan sedikit berubah di saat menjelang haid misalnya. Ada, tapi sebagian tenang banyak. Atau kalau sudah menjelang haid ada emosi dan sebagainya. Ada tiba-tiba marah. Ya suami paham saja. Ini mau haid lagi. Senyum aja deh, tidak usah pusing-pusing. Atau di semester pertama dalam kehamilan. Ya. Oh ya. Atau di saat Anda sebagai laki-laki dan saya juga nggak pernah merasakan hamil. Bayangin hamil awal-awal itu ada yang muntah segala macam. Nyumbau keringat suami nggak memasakan ini. Ini kan perlu maklum. Kita perlu maaf. Memaafkan sebesar dia memaklumi. Tapi kalau kita menjalani hidup tidak dengan asas sini, asas memaklumi, memaafkan. Ya capek menjalani hidup kita. Kita tidak menikah dengan malaikat kok. Kita tidak menikah. Justru inilah harus kita paham. Bahwa ada ombak ini. Cuman gimana saya menyelesaikan? Maka saya lihat kemarin saya naik kapal itu. Rupanya waktu menjalankan but itu mereka juga asal nabrak ombak aja ngikuti ada irama. Kalau tidak keganyang. Kita ngikuti begitu. Jadi bagaimana kita punya seni juga dalam menjalani hidup. Ya, seperti itu sama. Kita naik jalan yang jalan belok-belok bukan terjang saja. Tidak harus ada seni. Artinya ada dalam hidup itu, ada dalam menjalani kehidupan, ada permasalahan. Itu yang harus kita pahami. Ada permasalahannya. Dan tentu ada. Nabi saja ada kok. Bagaimana kita tidak?
Kita punya permasalahan. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah ini. Jadi pertama apa? Memahami bahasanya hidup tidak selalu mulus. Ya sebenarnya nggak beda dengan diri kita sendiri. Kalau diri kita tuh kenyang terus, gimana kisah kita? Nggak ada yang nikmat kan? Allah kasih lapar untuk nikmat. Jadi ada permasalahan rumah tangga sedikit, hendaknya itu jadikan garam kehidupan. Garam rumah tangga, biar semakin lezat, manis begitu. Tapi bukan kita buat permasalahan ya ini. Jadi pertama adalah kita harus memahami dalam rumah tangga tentu akan ada permasalahan. Harus kita siapkan itu. Jadi saat suatu ketika ada permasalahan, ya memang rumah tangga. Kalau Anda pengen tidak punya masalah dengan istri Anda, jangan menikah, pergi ke tengah hutan. Anda nggak punya masalah. Selagi Anda mengambil langkah untuk menikah, maka tentu ada keindahan yang luar biasa yang Anda dapat. Tapi tentu, di balik keindahan harus ada capek, ada jerih, payah. Sama dalam semua keadaan. Orang mencari permata harus tenggelam. Masuk ke dalam laut. Orang mencari rezeki kerja keras. Semuanya begitu. Ya kan? Orang mencari sesuatu, harus ada usaha, ada upaya. Kita mencari kebahagiaan, tentu ada capek, jerih, payah. Nah itu. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami bahwa dalam hidup tentu ada permasalahan ini adalah kunci. Sebab yang menjadi masalah, orang punya permasalahan sedikit langsung mengatakan pisah saja. Ini adalah cemen. Baru naik perahu kena ombak langsung balik dia. Ya, nggak sampai tujuan dong. Nggak sampai pulau yang kita tuju. Ini saya harus punya keberanian. Bagaimana saya mempersiapkan diri untuk melawan ombak, menerobos, dan kekuatan harus kita pertimbangkan. Ibaratnya begitu. Jadi kita harus, ini gara-gara di Batam kita harus bicara tentang laut terus. Mohon maaf. Iya, Bu. Jadi kita harus punya persiapan di dalam menyelesaikan masalah. Tentu ada permasalahannya. Nah, kemudian yang harus kita fahami lagi adalah di dalam menyelesaikan masalah. Sebab banyak salah di dalam menyelesaikan. Pertama apa? Selesaikan antara suami istri terlebih dahulu. Jangan mudah melibatkan orang lain dalam rumah tangga. Nah ini, makanya gaya curhat itu jangan jadi kebiasaan di rumah tangga. Sebab curhat itu menjadi penyakit. Setiap ngomong, lah yang dicurhati pun juga mungkin punya masalah lebih besar dari itu. Atau permasalahan kecil dia nggak bisa menyelesaikan juga. Gimana kita curhat dengan dia? Kita sering ngomong ke asal orang, ini kan masalah. Sudah begitu kita gampang dengar. Orang nggak punya pengalaman, langsung ngasih solusi. Oh gini aja, gini. Didengar sampai di rumah, cerailah. Atau mungkin dia punya permasalahan kecil sampai dia cerai. Dia ngomong, aku juga dulu dengan suami saya. Mending bisa, alhamdulillah sekarang bebas. Padahal dia setelah bebas nyesel dia. Nah kita salah, seorang perempuan salah curhatnya kepada perempuan sudah janda. Atau kepada laki-laki. Tidak laki-laki semua hatinya baik, kebetulan hatinya jelek, berkeinginan untuk merusak dan seterusnya. Atau macam-macam. Atau dia asal ngomong saja. Maka jangan mudah melibatkan orang lain di saat kita punya permasalahan dalam rumah tangga. Nah, kita mencoba menyelesaikan berdua. Kalau sudah kita berdua tidak bisa menyelesaikan, Allah yang mengajarkan hakam. Baik dari keluarga kita, kalau memang tidak bisa dari keluarga kedua-duanya, cari orang bijak yang menyelesaikan permasalahan. Intinya, jangan gampang curhat. Kalau gampang curhat tuh ada. Kalau orang cinta berlebihan kepada kita, juga menyelesaikan dengan emosi cintanya. Kalau orang benci kita, membantu untuk dengan kebenciannya. Rusak semuanya. Kita melupakan orang yang bijak. Dalam bahasa ini tidak mihak kepada suami, tidak mihak kepada istri. Mihak kepada perdamaian. Penengah. Ustadz atau tokoh yang mengerti yang punya ini. Kemudian hal lain lagi. Yang harus kita pahami untuk menghindari perceraian itu adalah seorang pasangan suami istri. Di samping ini tadi barusan apa? Jangan gampang curhat, melibatkan banyak orang dalam masalah. Jangan melibatkan banyak orang. Nah,
Hendaknya, tadi ada disebutkan bahwasanya bilang cinta akan hilangnya rasa cinta. Nah, jangan sampai perasaan ini jadikan hujah. Jangan sampai perasaan yang tadi disebutkan hilang cinta. Enggak, cinta enggak akan hilang. Harus difahami, cinta tidak akan hilang. Kalau betul di saat kita mencintai karena Allah cinta. Akan tapi kami sampaikan, cinta tidak akan hilang. Akan tapi kadang tampak dalam bentuk yang berbeda. Maksudnya, Bu ya? Bentuknya berbeda-beda. Orang mencintai kan tidak harus dengan sanjungan ya. Ya kan? Kadang dengan teguran keras. Ada atau tidak? Ya, kadang dengan cubitan kepada anak kita. Ya kan? Ya, Bu. Selagi cinta, tetap cinta. Kalau ternyata cinta berubah menjadi benci, tentu karena hal lain ya, bukan karena cinta itu sendiri. Jadi gini loh, kenapa saya menjadi benci pada seorang? Jadi bisa jadi kebenciannya kepada seseorang itu adalah juga makna cinta itu sendiri. Saya mencintai seseorang karena Allah. Ya kan? Karena saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dia tidak sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi dan sebagainya. Lalu berubah menjadi benci. Tapi bencinya karena apa? Karena Allah, bukan menjidatnya kan? Itu anak misalnya. Dengan anaknya tetap pada dasarnya dia punya cinta. Sehingga dia berkata, kalau seandainya dia kembali, saya akan tetap mencintainya. Nggak akan berubah sesungguhnya. Jadi begini maksudnya. Cinta tidak akan hilang. Hanya sebagian orang menganggap cinta itu hilang atau berubah. Padahal cinta itu seperti itu pasang surut. Ada pasang surut. Maka pernikahan itu, maka hendaknya memperbaharui cinta. Ada sebagian mengatakan dalam tempo 3 tahun itu harus ada, itu biasanya ada kemerosotan cinta. Ini diamati oleh pakarnya bahasanya dalam pernikahan 3 tahun itu ada, bukan merosot sebetulnya. Ya. Akan tapi kadang dirasakan cinta hilang, ada kemerosotan. Nah, kemerosotan ini maknanya apa? Kita hendaknya pandai-pandai di tahun ketiga ini untuk memupuk kembali cinta. Supaya naik lagi. Dan terus nanti ada fase 3 tahun berikutnya akan mengalami seperti itu. Tidak tahu kenapa mereka mengatakan 3 tahun. Paling tidak maksudnya begini. Ada masa turun gitu saja. Saya tidak berpegang dengan 3 tahun. Setiap orang 3 tahun. Jadi di saat ada kemerosotan ini, jangan langsung itu dianggap sebagai hilangnya cinta. Tidak. Memang begitu iramanya. Tinggal sekarang, misalnya biasanya ada tambahan anak. Baru pengikat, baru lagi. Ya kan? Atau membangun kemesraan baru lagi, misalnya rekreasi atau kunjung ke orang tua dan sebagainya, silaturahmi dan sebagainya. Sehingga seorang suami yang semula sudah kurang cinta kepada istrinya, ternyata istrinya mengajak silaturahmi ke keluarga sang suami, tumbuh lagi cinta. Kemudian ada yang mengucapkan atau memberikan hadiah dan sebagainya, membuat puisi. Harus ada pemupukan cinta kembali. Sebenarnya bukan hilang, irama itu selalu ada begitu. Jadi orang itu menganggap di saat cinta itu mulai merosot, itu dianggap itu hilang cinta. Nah, kemudian kita harus memahami bahasanya ada saat semacam itu. Pasangan kita pun juga demikian. Ada saat merosot. Maka di saat merosot itu sendiri mulai ada perubahan. Di saat ada perubahan dari istri, misalnya istri mengalami perubahan di dalam cara berinteraksi, komunikasi. Lalu karena kita sudah ada kemerosotan juga, mereaksi cara ngomong istri yang kurang baik menjadi reaksi yang panas, yang tidak baik juga. Nah, di sini biasanya awal kehancuran mudah terjadi. Kami tidak mengatakan di tahun, hanya kita menyebut sebagian tokoh 3 tahun. Tapi bisa saja 10 tahun, 15 tahun tiba-tiba ada kejadian semacam ini. Nah, sehingga di saat pasangan kita itu ternyata punya kalimat yang tidak sesuai karena merosotnya cinta tadi, disambut oleh kita juga yang serupa, sehingga akan menjadi pertengkaran. Maksudnya kami sampaikan, masa ini akan selalu ada pada semua orang dalam menjalani kehidupan ini. Ada suatu ketika kita tidak merasa, kurang cinta dan sebagainya. Bukan hilang cinta, perlu dipupuk kembali. Tapi kalau orang beriman, biarpun cinta tidak ada, mengabadikan pernikahan nggak susah kok. Kan hidup kita tidak hanya dengan cinta saja, kan masih ada kasih sayang yang harus kita tumbuhkan. Kasih sayang nggak? Kasih sayang adalah tidak mencintai, tapi bisa berkasih sayang. Bukankah itu umat Nabi Muhammad SAW? Kan begitu?
Bukan itu adalah ibu daripada anak-anak kita. Bukan itu ayah dan anak kita. Masih bisa. Biarpun tanpa cinta. Bahkan dengan akhlak yang mulia sekalipun. Tanpa cinta, orang bisa menjalani hidup. Dengan kepandaian seseorang, ini babnya akhlak baru lagi. Baru lagi apa? Menjaga perasaan. Jadi bagaimana kita menjaga perasaan pasangan itu penting. Nah, ini perlu berlatih. Cuman makanya kalau kita masuk dalam ranah rumah tangga itu sebetulnya kejelekan sifat kita dengan orang di luar itulah yang tiba-tiba tanpa kita sadari kita bawa ke dalam ranah rumah tangga. Kejelekan sifat perilaku kita dengan di luar, orang di luar. Kita kan selama ini sudah dibiasakan ngajak permusuhan kan? Mohon maaf ini hari ini kita sering diajak permusuhan gara-gara pemilihan presiden, kadang-kadang ribut, gara-gara pemilihan bupati ribut, kadang-kadang ribut, dikit ribut, lihat permasalahan macam-macam dan sebagainya. Nah ini problem di luar ini ternyata tanpa kita sadari kita bawa ke dalam ranah rumah tangga. Maksudnya apa? Itu menjadi sifat. Saya gampang emosian dah, saya gampang marahan. Nah ini problem sebetulnya dalam. Jadi yang menjadikan sebab orang mudah minta cerai ya gara-gara permasalahan semacam ini. Semestinya kalau kita dengan pasangan, oke. Kalau dengan orang yang berkasih sayang, mudah berkasih sayang, tidak mudah mencaci. Enak enggak lesan kita? Ya. Dia tidak bisa, hidupnya tidak biasa dengan caci maki. Tidak bisa menyakiti orang lain. Kalau orang lain saja tidak disakiti dengan istri, kira-kira gimana? Ya mesti tidak akan bisa menyakiti. Kecuali dia basa-basi dengan orang yang bisa lembut kata, tutur kata, tapi dengan istri, tak tahu nyaci maki. Nah, anggap saja begini loh. Anda tidak mencintai istri Anda. Hai suami, Anda tidak mencintai istri Anda. Bukankah Anda punya akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia karena Allah itu karena apa? Karena Allah, dia bisa berbuat baik. Nah, dari kebaikan yang kita berikan karena Allah, kira-kira direspon seperti apa sih? Karena kita baik, maka secara mati ada respon kebaikan. Dan respon kebaikan dari pasangan itu akan membuahkan apa pada kita? Cinta. Rasa senang, cinta kembali. Maka yuk deh, kuncinya berakhlak mulia deh. Jangan mencaci pasangan, jangan ngolok pasangan, jangan rendahkan pasangan, jangan ngejek pasangan, jangan ini sudahlah. Kalaupun cinta runtuh, mudah kembali, tumbuh. Permasalahan kita gak mau mencaci, merendahkan dan sebagainya. Bahkan kan bandingkan, kenapa kau tidak seperti itu? Alah, aku sudah gak aku nggak syahwat lagi dengan kamu. Kok ngomong enak banget. Aku nggak nafsu dengan kamu. Kemarin pertanyaan di televisi. Aku nggak nafsu lagi. Ajib. Jadi, yuk kita biasa dengan akhlak yang mulia. Selagi kita bisa menjaga akhlak kita, maka hidupnya tidak akan menyakiti. Kalau Anda sudah biasa tidak menyakiti pasangan Anda, lestari hidup Anda. Bahkan sampai dikatakan, nikahkanlah anak perempuanmu atau nikahkanlah adik perempuanmu dengan laki-laki yang baik hati, soleh. Sebab apa? Lihat, kalimat sederhana. Ini Nabi yang memberikan petunjuk. Kalau dia mencintai anakmu atau putrimu, atau saudarimu, maka dia akan memuliakannya. Dan jika dia tidak mencintainya, maka dia tidak akan zalim kepadanya. Kan enak. Jadi mungkin saja pasangan suami istri adalah, dia sebenarnya tidak ada cinta sudah lama karena mungkin perilaku pasangannya. Tapi karena dia orang soleh tidak tampak. Mungkin dia menikah tanpa cinta sama sekali. Menikah tanpa cinta. Cuman karena dia punya prinsip dalam hidup tidak boleh berbuat zalim, ternyata tumbuh cinta bersama ketidakzaliman dan juga bersama kebaikan yang biasa dihadirkan. Ini saja mungkin masih banyak yang perlu kita hadirkan. Baik, Bu, Masya Allah, Bu, ya. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bertanya nantinya, kepada Anda bisa komunikasi mengirimkan via WhatsApp melalui via WhatsApp di 0811 777 1047 ya. Kami ulangi 0811 777 1047. Dan kami khususnya kepada para sahabat yang ada di Batam dan juga sekitarnya, baik sahabat yang ada di Singapura, Malaysia ya, kami
teman-teman, kami tunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami, bertanya kepada Buya melalui via WhatsApp di acara talkshow kita kali ini yang membahas tentang permasalahan perceraian ya, bagaimana cara mengantisipasi agar jangan sampai rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tidak indah, tidak bahagia, yang akhirnya nanti bisa membawa kepada perceraian. Na'udzubillah ya. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita semuanya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.